Saya ingin menegaskan kembali, khususnya ini kepada Sekretariat Badan Legislasi sampai hari ini, bahwa rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual ini sebenarnya kan dirancang oleh Badan Legislasi, bukan dirancang oleh yang lain. Karena itu rapat-rapat yang kita selenggarakan sampai hari ini sebenarnya masih dalam rangka untuk mencari masukan dari berbagai perspektif, dari berbagai pihak. Karena itu sampai hari ini saya kira saya juga menegaskan, sampaikan Pak Willy, kita belum ada naskah akademik, apalagi RU-nya. Ini saya kira penting untuk kemudian disampaikan semua. Kekerasan seksual itu merupakan pelanggaran tauhid dan akhlak mulia. Arah pengaturan terhadap RUU nanti ke depan harus berbasis kepada tauhid. Yang kedua, harus berbasis kepada akhlak mulia. Dan kalau kita kembali paparan dari Bu Fayumi dengan juga Bu Nur Rofiq tadi, saya menyimpulkan sebenarnya kalau kami masih kuliah di Fakultas Syariah, ada mata kuliah namanya Maqasid Syariah. Nah, Imam Asy-Syatibi ketika memberikan perspektif nama maqasid yang 5 itu, saya kira di antaranya 2 ada yang terkait dengan masalah hifdzun nafsi dan ada hifdzun nasli. Ketika bicara tentang kekerasan atau kejahatan, maka kaitannya dengan masalah menjaga terhadap tubuh kita. Termasuk salah satu anggota tubuh kita adalah manapun. Nah, ketika kemudian bicara tentang masalah seks, maka itu menjaga hifdzun nasli, yaitu menjaga terhadap keturunan kita supaya murni, tidak bercampur. Nah, karena itu sebenarnya ketika 2 perspektif ini ditemukan, hifdzun nasli, menjaga keturunan dengan segala turunannya, maka salah satunya adalah seksualitas, pelecehan seksual, penggunaan seks yang kemudian salah dan seterusnya. Ini tentunya memang melanggar terhadap nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai moralitas, yaitu akhlak mulia. Bahwa apapun nama daripada rancangan undang-undang ini ke depan harus mengacu pada 3 hal. Pertama, harus kemudian berbasis untuk tetap menjernihkan dan menjaga ketauhidan. Karena itu merupakan lambang daripada Pancasila, Ketuhanan Maha Esa. Yang kedua, harus kemudian berbasis kepada akhlak mulia. Apapun nama rancangan undang-undang ini adalah dalam rangka untuk menjaga, untuk mengeksplorasi dan mengimplementasi dan merumuskan hal-hal yang bisa menciptakan akhlak mulia. Dan yang kemudian yang ketiga, kita harus mampu menjaga terhadap keluarga. Jangan sampai karena rancangan undang-undang ini kemudian merusak tatanan keluarga. Saya kira 3 hal ini saya usulkan. Jadi berangkat dari pembicaraan yang disampaikan Bu Fayumi sama Bu Nur Taufiqo itu, supaya itu nanti paling tidak menjadi asas bahwa di situ adalah keutuhan atau menjaga keluarga, menjaga terhadap ketauhidan, kemudian tauhidan, dan kemudian menjaga akhlak mulia. Ini yang kemudian pertama ini saya sampaikan. Masing-masing laki perempuan itu punya fungsi. Ada fungsi perempuan yang tidak bisa dimiliki laki-laki, sebagaimana fungsi laki-laki yang tidak bisa dimiliki perempuan. Nah, oleh karena itu, kembali lagi bahwa dalam merancang rancangan undang-undang ini, tentunya kita dalam rangka tidak mencari siapa menang, siapa kalah. 2 laki, 2 perempuan, dan seterusnya. Tetapi kemudian meletakkan tempat yang sangat proporsional. Karena itu saya setuju, dan diulang tadi berkali-kali, bahwa dalam konteks hubungan antara sesama lawan jenis, khususnya dalam konteks seksualitas, menimbulkan adanya berbagai macam kejahatan atau kemudian kekerasan, ini saya kira harus kemudian diatur secara proporsional. Jangan sampai kemudian kita menjadi bias hanya karena kasus masing-masing. Penting. Dan kemudian yang ketiga tadi ini, kita semua tahu bahwa undang-undang itu bukan hanya sekedar mengatur sesuatu yang sifatnya masa sekarang, tetapi kemudian untuk mengatur sesuatu yang sifatnya ke depan dan berorientasi kepada hal yang mendalam, dan kemudian juga tidak hanya sesaat. Karena itu kalau kita bicara tadi dalam konteks undang-undang, maka maslahat yang dimaksud bukan hanya masalah sekarang,
maslahat sekarang dan kemudian maslahat yang akan datang. Itu kemudian harus dipastikan ada di dalam undang-undang ini. Karena itu, bahwa berorientasi kepada korban itu penting. Saya setuju bahwa kemudian rancang undang-undang ini kemudian harus dipastikan memberikan perlindungan kepada korban.